Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nurdanita dari kelas R2F. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang mencari kerja setelah lulus SMK. Sebelumnya, setelah lulus SMK, saya berniat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi karena banyak kendala termasuk faktor keuangan, akhirnya saya menunda keinginan saya. Sebelum lulus pun saya sering mempersiapkan diri untuk melamar kerja seperti membuat contoh kurikulum vitae sederhana dan membuat surat lamaran kerja yang baik. Tibalah saatnya setelah acara perpisahan sekolah saya pada bulan Mei 2019, saya mulai mencari info-info tentang lowongan pekerjaan. Dari ke mall-mall besar dan bertanya apakah ada lowongan pekerjaan di sana. Sempat juga saya melamar di perusahaan fashion Matahari, tetapi peraturan di sana minimal usia 18 tahun, sedangkan saya saat itu masih berumur 17 tahun. Akhirnya gagal. Dari pagi ke sore, saya berusaha mencari kerja apa saja. Di pikiran saya saat itu adalah yang penting bekerja. Setelah banyak bertanya ke orang-orang, akhirnya bertemulah saya dengan salah satu beauty advisor brand makeup terkenal. Dia menyarankan saya untuk bekerja di Unilever sebagai SPG. Dia memberitahukan saya alamat pusatnya yang berada di daerah Pasar Minggu. Lusa kemudian, saya memberanikan seorang diri ke sana bermodalkan alamat. Sebenarnya saya takut sekali dan gugup, tetapi saya harus melakukannya. Saya berangkat pagi-pagi sekali dan sampai sana sekitar jam 7:30. Setelah lama menunggu, akhirnya jam 9 saya dipanggil masuk dan diwawancara. Saya buta sekali dengan marketing dan pemasaran. Atasan di sana meminta saya untuk memperagakan penawaran barang. Tapi saya kaku sekali dan nggak mengerti apa-apa. Ya, akhirnya saya ditolak lagi. Tidak berakhir di situ, saya tidak mau putus asa. Saya pun ingat waktu itu ada job fair besar-besaran di PGB Bogor. Saya mencoba berdua bersama teman saya ke sana. Saat sampai sana, saya sempat terkejut karena benar-benar ramai sekali. Satu gedung itu penuh dengan pelamar, seperti lautan manusia. Itu membuka mata saya bahwa saingan saya semakin berat dan banyak. Berarti saya harus lebih giat dari mereka agar mendapat pekerjaan. Walaupun saya pulang sore tanpa hasil, tetapi saya mendapat pelajaran bahwa hidup itu tidak semudah yang saya kira. Saat saya sedang membeli minum di salah satu minimarket, saya berpikir, mengapa saya tidak melamar pekerjaan di sini? Kemudian saya pun bertanya kepada karyawan di sana, bagaimana cara melamar kerja di minimarket tersebut. Mereka bilang saya harus melamar kerja di pusatnya. Mereka pun memberitahukan alamat pusatnya kepada saya. Mereka bilang kalau ingin melamar ke pusatnya, saya harus datang jam 6 pagi. Akhirnya kebesokannya saya pun datang ke pusatnya jam 6 pagi. Karena memenuhi kriteria yang perusahaan tersebut butuhkan, akhirnya saya melakukan psikotes dan wawancara sebanyak 2 kali. Lama sekali prosesnya. Saya dari jam 6 pagi sampai sore hari baru pulang. Saya diminta sama HRD-nya untuk menunggu pemanggilan kembali. Semacam seleksi ulang. Jika saya dipanggil kembali, artinya saya diterima. Hampir 1 minggu saya menunggu, akhirnya saya dipanggil
kembali. Saya senang sekali. Saya ingat sekali, saya melakukan training di pusatnya selama 10 hari. Dimulai dari akhir bulan Juni. Saya resmi bekerja di sana. Banyak lika-likunya karena saya tidak mengerti marketing. Tetapi saya ingin bekerja dan ingin memenuhi kebutuhan hidup. Akhirnya saya sanggup bekerja di sana. Selama saya kerja, saya selalu menabung untuk kuliah saya. Selama kerja, saya juga sering membeli barang yang sewaktu sekolah tidak pernah saya beli. Seperti membeli handphone baru, banyak baju baru, lemari, kulkas, membeli motor. Dan saya sering memanjakan diri saya dengan jalan-jalan, makan sepuasnya, dan perawatan. Selama kerja, keuangan saya benar-benar tidak kekurangan. Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan itu. Setelah dirasa uang tabungan saya cukup untuk biaya kuliah, saya pun berhenti kerja dan melanjutkan pendidikan saya. Saya bekerja di sana selama 14 bulan. Saya benar-benar bersyukur bisa berkuliah dengan jerih payah sendiri. Allah memang tidak pernah tidur dan selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Andaikan saya tahun 2019 kemarin langsung melanjutkan kuliah tanpa bekerja, saya tidak akan bisa seperti sekarang. Tidak punya uang, tidak punya baju baru, tidak punya motor, tidak punya HP baru, dan masih banyak lagi. Sekali lagi, saya selalu bersyukur dengan apa yang Allah rencanakan untuk saya. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.